Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Statistik bersama saya Arif Prima Johan. Fungsional selanjutnya yang menjadi perhatian dari buku Fred R. David ini adalah bagian keuangan, yaitu bagaimana perusahaan melakukan assessment terhadap kondisi-kondisi keuangan perusahaan. Nah, ketika Anda mempelajari mata kuliah manajemen keuangan, dijelaskan bahwa setidaknya manajemen keuangan ini mendiskusikan 3 isu utama, jadi 3 kelompok utama. Nah, dari 3 kelompok inilah kemudian topik-topik atau subjek-subjek yang terkait dengan manajemen keuangan diturunkan dan didiskusikan. Yang pertama yaitu terkait dengan investment decision, yang kedua terkait dengan financing decision, yang ketiga terkait dengan dividend decision. Yang pertama, investment decision, kita berbicara tentang bagaimana perusahaan mengalokasikan dan merelokasi investasi-investasinya, merelokasi atau mengalokasikan modal yang mereka miliki kepada bisnis-bisnis tertentu, produk tertentu, atau aset tertentu. Nah, sebagaimana telah Anda ketahui bahwa di dalam manajemen strategis terdapat level, ya, ada level corporate, ada level fungsion, ada level bisnis, dan ada level fungsional. Pada level corporate, investment decision ini sangat menentukan, ya, yaitu bisnis mana yang harus kita masuki, kemudian produk apa yang cocok untuk bisnis atau pasar pada bisnis yang kita targetkan. Pada level bisnis juga sama, aset mana yang akan kita beli atau yang akan kita adakan yang akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Ini adalah keputusan-keputusan investasi. Nah, yang kedua yang juga harus dianalisa adalah keputusan financing. Financing decision terkait dengan bagaimana cara atau pendekatan perusahaan untuk membiayai perusahaan tersebut, untuk membiayai dirinya. Nah, tentu saja ini terkait dengan struktur modal, ya, atau capital structure. Nah, di sini perusahaan bisa misalnya menggunakan banyak alternatif pendanaan seperti modal sendiri, kemudian melalui hutang, atau melalui hybrid method seperti obligasi dan lain sebagainya. Nah, poinnya di sini adalah bagaimana perusahaan menganalisa kondisi financing mereka dan apakah mereka bisa memperoleh pendanaan financing dalam jangka waktu yang singkat atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang ketiga terkait dengan dividend decision. Dividend decision adalah keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bagaimana keuntungan perusahaan itu dibagikan kepada para pemegang saham. Makanya ada faktor-faktor seperti dividend payout ratio atau rasio antara dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dengan keuntungan perusahaan, itu mana yang lebih diprioritaskan oleh perusahaan. Nah, kemudian dalam dividend decision juga terkait dengan proporsi laba ditahan. Laba ditahan mengindikasikan banyak hal maksudnya. Perusahaan yang memiliki laba ditahan yang besar, kemungkinan besar dia sedang memiliki project investment besar atau mereka memiliki rencana pertumbuhan yang besar. Bisa jadi demikian. Tapi pada dasarnya investor tentu memilih kalau itu investor yang terfragmentasi, ya, atau seperti perusahaan yang go public, tentu mereka juga menghendaki adanya return, sehingga laba ditahan yang besar bisa jadi merupakan indikasi yang buruk bagi para investor, terutama di pasar-pasar sekunder. Nah, bagaimana kita melakukan analisa pada bagian keuangan? Baik, saya tidak akan rincikan karena sudah ada satu mata kuliah khusus yang membahas ini, yaitu terkait dengan rasio keuangan. Nah, ini lazim digunakan ketika kita menganalisa kondisi keuangan perusahaan. Jadi kalau di manajemen keuangan Anda menyebutnya dengan istilah analisis rasio. Jadi apa yang dianalisa di sana? Tentu saja ada yang pertama terkait dengan likuiditas perusahaan
apakah perusahaan berada pada struktur keuangan yang cukup liquid sehingga bisa mendanai atau membayar hutang jangka pendeknya. Nah, di sana juga di dalam analisis rasio juga perlu kita lihat bagaimana struktur modal, termasuk juga solvabilitas perusahaan, bagaimana perusahaan mendanai investasi-investasi jangka panjangnya. Juga dilakukan analisa operasi perusahaan seperti tingkat C2C ya, cash conversion cycle, dan juga inventory turnover ratio. Ini sudah Anda pelajari sebenarnya di manajemen keuangan, sehingga saya hanya akan melakukan review secara umum saja, termasuk juga melakukan analisis profitabilitas seperti melakukan analisis terhadap return on investment ya perusahaan, return on asset dan return on equity, termasuk analisa posisi perusahaan pada pasar saham seperti volatilitas dan kenaikan harga saham perusahaan, dan juga rasio-rasio yang terkait dengan harga saham yang dibandingkan dengan nilai perusahaan di pasar sekunder dibandingkan dengan nilai buku perusahaan ya, atau book to equity ratio. Nah, cuman clue-nya gini, apa yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan analisis rasio ya? Pertama, bagaimana rasio-rasio itu atau seperti apa rasio-rasio tersebut berubah sepanjang waktu? Bagaimana tingkat perubahannya? Kalau kita bicara likuiditas perusahaan, tentu perusahaan yang liquid bagus, tapi sangat liquid juga tidak bagus, karena pada dasarnya perusahaan tidak memanfaatkan aset lancarnya secara optimal kalau misalnya perusahaan terlalu liquid. Sehingga yang perlu kita lihat adalah bagaimana perubahan dari rasio-rasio tersebut secara berkala. Kemudian yang kedua, membandingkan rasio-rasio keuangan yang sudah kita hitung dengan rasio-rasio keuangan industri, sehingga perusahaan membandingkan dirinya dengan kondisi lingkungan secara keseluruhan. Dan yang terakhir yang juga tidak kalah penting adalah membandingkan rasio-rasio yang kita punya tadi dengan rasio-rasio yang dimiliki oleh perusahaan pesaing utama kita. Mungkin tidak semuanya, tapi beberapa yang kemudian kita anggap sebagai key competitors kita. Anggaplah kalau misalnya di industri penerbangan, kalau kita sedang menganalisa Garuda Indonesia, tentu kita harus juga menganalisis kondisi keuangannya Lion Air atau Lion Group ya, kurang lebih seperti itu. Nah, checklistnya seperti apa yang diusulkan oleh Fred R. David? Ada beberapa pertanyaan yang harus kita temukan jawabannya ketika melakukan analisa kondisi keuangan internal perusahaan. Nah, yang pertama misalnya, pada bagian mana perusahaan memiliki kondisi finansial yang bagus atau financially strong, dan juga kondisi yang lemah, pada bagian mana perusahaan memiliki kondisi keuangan yang lemah, yang diindikasikan melalui rasio-rasio keuangan yang tadi. Bisa jadi perusahaan memiliki liquid cash yang bagus, tapi pada saat bersamaan dia terlalu banyak memiliki aset-aset yang tidak lancar. Misalnya dia punya anggaplah dia punya cash dan inventory yang cukup untuk menjalankan operasional bisnis sehari-hari, tapi di sisi lain investasi pada aset-aset non lancar seperti gedung, bangunan, mesin, dan kendaraan misalnya itu terlalu besar, sehingga pengembalian atau break even perusahaan menjadi break even pointnya perusahaan semakin lama. Nah, checklist yang kedua yang perlu dilihat adalah mampu tidak perusahaan untuk memperoleh pendanaan dalam waktu singkat. Ini terkait dengan likuiditas tadi. Ketika perusahaan semakin liquid, maka akan semakin mudah mereka diberikan pinjaman oleh pihak ketiga. Termasuk juga jangka panjang ya. Kalau untuk jangka panjang kira-kira bisa tidak perusahaan memperoleh pendanaan. Ingat, dalam memperoleh pendanaan tentu pihak pemberi pinjaman atau pihak investor akan melakukan analisa terhadap kondisi keuangan. Kalau
laporan keuangannya memperlihatkan kondisi yang tidak bagus, tentu kemungkinan untuk didanai itu menjadi semakin kecil. Nah, yang tidak kalah penting, apakah perusahaan memiliki working capital atau modal kerja yang cukup. Modal kerja adalah aset-aset, biasanya adalah aset lancar yang harus kita miliki dalam periode tertentu agar pekerjaan kita itu tetap berjalan dan tidak terhenti. Nah, contoh kasus misalnya saya gambarkan kepada Anda, dalam kasus working capital tentunya, ketika perusahaan tidak lagi memiliki cash yang cukup untuk membeli raw material, dan pada saat bersamaan mereka memiliki inventory yang menumpuk. Nah, artinya di sini mereka bermasalah dengan working capital dalam mengelola modal kerja mereka, karena inventory terlalu banyak, tidak didistribusikan ke pasar dengan cepat agar bisa dikonversi menjadi cash yang nanti akan digunakan untuk membeli raw material lagi. Kemudian apakah prosedur penganggaran working capital tadi dan hal-hal terkait lainnya itu sudah dilaksanakan secara efektif? Ingat, penganggaran keuangan ini sangat krusial untuk dilakukan karena terkait dengan kontinuitas perusahaan dalam beroperasi. Nah, seperti bagaimana perusahaan mengelola piutang. Nah, piutang tentu perlu dikelola karena jika terlalu banyak piutang perusahaan, ini akan menyebabkan working capital menjadi semakin terganggu. Nah, yang keenam, apakah dividend payout policy, apakah kebijakan-kebijakan terkait dengan pembagian keuntungan itu sudah rasional sehingga bisa atraktif untuk semua pihak, baik untuk para investor yang tentu saja menginginkan payout rasio yang lebih besar, termasuk juga bagi manajemen yang kemungkinan besar akan menginginkan laba ditahan yang besar agar bisa bertumbuh dengan lebih cepat. Nah, ini harus atraktif dan reasonable. Yang ketujuh, apakah perusahaan memiliki hubungan yang baik dengan para investor dan dengan para pemegang saham. Para pemegang saham adalah orang-orang yang memiliki perusahaan ya. Investor mereka juga termasuk orang-orang yang berpotensi menjadi pemegang saham selanjutnya bagi perusahaan. Artinya ada tambahan stockholders dari investor-investor luar yang belum masuk ke perusahaan. Yang kedelapan, dan ini yang juga sangat krusial, ada apakah manajer keuangan atau eksekutif-eksekutif yang berada pada bidang keuangan merupakan orang-orang yang sudah kompeten, memiliki pengalaman dan memiliki jam terbang dan sudah terlatih. Dan yang terakhir, apakah kondisi hutang perusahaan berada pada kondisi yang optimal. Nah, mungkin itu terkait dengan analisa di bagian finance. Nah, selanjutnya yang juga perlu dilakukan analisis adalah functional production atau operation. Terminologi production sering identik dengan perusahaan-perusahaan manufaktur, sementara terminologi operation sering identik dengan perusahaan-perusahaan di bidang service. Nah, cuman ya ini interchangeable lah. Kadang-kadang digunakan juga operation untuk bidang-bidang manufaktur, tapi kita tidak terjebak ke sana. Poinnya di sini adalah kita harus melakukan analisa terkait dengan bagaimana operasional perusahaan termasuk produksi perusahaan di dalamnya. Production and operation function ini merupakan aktivitas-aktivitas yang berupaya untuk mengubah input menjadi barang jadi atau jasa. Nah, jadi ini adalah proses transformasi ya. Bagaimana perusahaan untuk mengubah input menjadi barang jadi atau barang yang siap untuk dijual atau jasa yang siap untuk ditawarkan. Nah, contohnya seperti perusahaan, kalau kemarin saya kasih contoh sepatu ya, bolehlah sepatu lagi, di mana perusahaan bisa menemukan raw material untuk meng-create sepatu tadi. Nah, operation atau production bermulai dari pertanyaan seperti itu, di mana kita akan menemukan raw material yang cocok dan yang efektif dan memberikan manfaat lebih besar kepada perusahaan, kemudian mengolahnya, termasuk juga bagaimana cara membelinya, seperti berapa jumlah akan dibeli, kapan akan dibeli. Ini adalah keputusan production.
kemudian di mana dia akan ditempatkan, warehouse manajemennya seperti apa, lalu kemudian dia diproduksi, di packaging, sampai kemudian dia bisa dijual atau ditawarkan kepada konsumen. Ini adalah keputusan production. Sehingga dapat Anda lihat di sini atau Anda simpulkan di sini, ini adalah bagian yang sangat krusial dari sebuah bisnis, yaitu operation dan production. Nah, perusahaan-perusahaan kalau ingin berkembang, terutama ya pada tahap awal, perlu memperhatikan aspek-aspek operation dan production ini. Saya masih ingat ada salah satu studi kasus yang pernah saya baca dulu. McDonald's itu diciptakan atau mulai berkembang atau awal-awal dia didirikan unggul dari sisi proses. Jadi si foundernya yang 2 orang itu, mohon maaf saya lupa namanya ya, justru yang mereka lakukan adalah bagaimana membuat proses efisien dalam proses penciptaan burger tadi. Jadi sangat detail, termasuk di sana ada layout yang diatur, kemudian takaran saus dan takaran pickles dan lain-lain sebagainya yang diatur dengan sangat presisi ya. Kemudian seperti apa dia melayani konsumennya secara efisien. Justru mereka unggul di production ini yang kemudian membuat minat orang untuk datang ke McDonald's, karena memang fast food yang ditawarkan dengan fast ya. Baik, ada 5 area krusial yang harus diperhatikan oleh manajer yang akan melakukan analisa di bagian produksi ataupun di bagian operasi ini. Yang pertama adalah proses ini yang paling krusial. Salah satu yang paling krusial adalah jarak antara raw material kepada tempat production kita dan juga ke pasar. Nah, karena jarak yang jauh akan membutuhkan biaya transportasi yang besar. Nah, coba dibayangkan kalau misalnya raw material kita itu dalam jumlah yang sangat besar, dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga harus membutuhkan biaya transportasi tambahan yang sangat besar. Nah, ini adalah keputusan di proses, termasuk keputusan penting lainnya yang kemudian mungkin terlihat sepele tapi bisa memberikan dampak efisiensi yang sangat besar, seperti layout fasilitas kita, kemudian flow atau proses atau prosedur kita, prosedur dalam melaksanakan pekerjaan, lokasi facilities, dan proses kontrol termasuk analisa transportasi dari proses kita. Dan yang juga krusial dalam analisis proses ini adalah penggunaan teknologi ya. Teknologi apa yang kita gunakan untuk membantu proses bisnis kita. Yang kedua yang juga harus diperhatikan adalah kapasitas. Baik itu kapasitas produksi atau kapasitas offering dalam bisnis jasa ya. Kapasitas produksi itu tentu diupayakan maksimum, berada pada level yang optimum. Karena gini, kalau misalnya Anda beli mesin, anggaplah Anda beli satu mesin untuk memproduksi satu produk tertentu dengan kapasitas produksi 10.000 unit per hari. Sementara Anda hanya mampu memproduksi sebanyak 6.000 unit per hari. Artinya kita rugi. Kita rugi sebanyak 4.000 unit. Walaupun uangnya gak kelihatan, tapi kita berada pada kondisi unfavorable. Kalau dalam istilah accounting management, kita unfavorable. Karena harusnya pada hari itu kapasitas kita mesin kita bisa memproduksi tambahan 4.000 unit lagi. Nah, ini harus dikaji dalam kapasitas ya. Sehingga dalam kapasitas, dalam menentukan mesin yang akan digunakan dan menentukan kapasitas produksi kita, tentu kapasitas produksi ditentukan oleh mesin dan tenaga kerja dan lain sebagainya ya. Kita harus menganalisa atau melakukan forecasting dengan lebih akurat. Nah, ini terkait dengan analisis di bidang manajemen function. Kemudian bagaimana kita merencanakan fasilitas-fasilitas tersebut, bagaimana kita melakukan scheduling, perencanaan scheduling kita apakah bagus atau tidak, dan bagaimana perencanaan antrian kita.
Selain kapasitas, kita juga harus menganalisis inventory atau persediaan. Persediaan itu jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, karena kalau terlalu besar kita akan membutuhkan tambahan biaya untuk warehouse management. Nah, apalagi kalau misalnya persediaan kita terkait dengan persediaan barang-barang yang tidak tahan lama. Nah, seperti bisnis restoran, bisnis rumah makan, itu mereka harus memiliki manajemen inventory yang bagus. Yang tidak kalah penting juga adalah analisis dan keputusan-keputusan di area tenaga kerja atau di area workforce. Decision ini melibatkan bagaimana cara kita untuk apakah kondisi tenaga kerja kita itu adalah tenaga kerja yang terampil atau tidak terampil, apakah tenaga kita membutuhkan tenaga kerja clerical atau tenaga kerja manajerial kita kondisinya seperti apa. Nah, ini perlu dianalisis ya. Ini sudah masuk ke dalam analisis sumber daya manusia. Dan perlu saya catat, perlu saya sampaikan di sini bahwa Fred R. David memang tidak menganalisa secara khusus fungsional human resource. Tapi kalau Anda perhatikan, pada setiap fungsional yang dianalisa oleh Fred R. David ini atau yang diusulkan oleh Fred R. David ini melibatkan analisis terhadap tenaga kerja dan analisis human resource. Bahkan dia menempatkan posisi human resource sebagai faktor yang krusial karena menempatkan analisa budaya perusahaan sebagai faktor pertama yang harus dianalisis. Dan budaya perusahaan sangat terkait dengan human resource management yang ada di dalam perusahaan. Yang terakhir, area yang perlu kita telisik ketika melakukan analisa internal adalah kualitas, terkait dengan bagaimana perusahaan atau upaya proses seperti apa yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan mereka memiliki standar kualitas dan menjalankan standar kualitas itu dengan baik. Nah, termasuk juga quality control, sampling, testing, dan kemudian quality assurance dan manajemen biaya terhadap produksi dan operasi tadi. Baik, kira-kira seperti itu analisis yang dilakukan di bidang operasi atau di bidang produksi. Nah, checklistnya apa saja? Yang pertama, dan saya kira ini juga sangat penting, yaitu apakah kita punya supplier yang dapat diandalkan dan reasonable. Jadi supplier itu adalah perusahaan lain atau pihak-pihak tertentu yang memberikan raw material kepada kita atau bagian-bagian dari barang yang kita butuhkan untuk berproduksi. Nah, itu perlu dikaji. Kemudian, apakah inventory control dan quality control policy, yaitu kebijakan-kebijakan terkait dengan inventory control dan quality control sudah efektif? Jadi prosedurnya apakah sudah efektif? Nah, ini checklist yang ketiga dan keempat. Yang kelima, apakah lokasi fasilitas kita, pabrik, warehouse, kantor dan pasar, termasuk juga sumber daya, sudah berada pada lokasi yang strategis. Strategis artinya di sini menguntungkan untuk kita. Menguntungkan untuk kita. Akan sangat sulit kalau misalnya pasar kita jauh dengan pasar kita itu jauh dari pabrik, atau pabrik kita jauh dengan raw material. Tapi tentu yang optimal tentu pasar dekat dengan pabrik dan juga dekat dengan raw material ya, dengan sumber daya utama kita. Tapi kadang-kadang perusahaan menghadapi trade off seperti ini. Contohnya semen Padang ya. Pasarnya luas, tentu saja pabrik tidak bisa dibangun di dekat pasar karena raw materialnya hanya ada di satu tempat. Nah, sehingga pabrik harus dibangun dekat dengan raw material dan harus mengorbankan berada pada posisi yang jauh dari pasar. Nah, implikasinya gimana? Maka semen Padang harus mengeluarkan biaya transportasi yang jauh lebih besar. Kemudian selanjutnya, apakah perusahaan memiliki kompetensi yang baik dalam hal teknologi, atau secara teknologi perusahaan ini sebenarnya kompeten atau tidak? Nah, ini perlu kita lihat. Apakah kita memiliki kompetensi yang bagus di bidang teknologi?
Baik, kira-kira itu adalah checklist-checklist yang penting diperhatikan ketika kita melakukan analisa terhadap produksi, functional production dan operation.